Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Syafrianti, SPD. Saya adalah guru IPS di SMP Negeri 3 Bandar Sekijang. Saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pada tanggal 6 Oktober 2022 di SMP Negeri 3 Bandar Sekijang. Saya juga merupakan mahasiswi PPG Universitas Negeri Makassar kategori 1 tahun 2022. Silahkan menyimak video praktek uji kinerja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Oke nak, hari ini kita mau lanjutkan pelajaran. Tapi sebelum itu coba cek dulu. Pakaiannya sudah rapi belum? Sudah? Nah, meja dan kursinya bagaimana? Sudah rapi? Masih ada sampah tidak di sekitar kamu? Tidak ada, ya. Ada yang tidak hadir? Siapa, Ika? Indah, kenapa? Oh, sakit. Ada lagi? Raka, kenapa? Oh ya, memang musim sakit. Anak ibu harus jaga kesehatan ya, supaya tetap bisa di sekolah ya. Oke? Nah, nak, sebelum kita lanjutkan pelajaran, kita mau berdoa dulu. Silahkan, Raflen. Yes. Kenapa kita harus berdoa? Supaya ilmu yang kita peroleh itu mendapat keberkahan dari Tuhan. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, anak ibu, kita mau menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan ambil posisinya dulu. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airmu, tanah airku Indonesia. Boleh duduk kembali. Pelajaran minggu lalu atau yang sudah berlalu tentang apa? Ayo. Ya, pintar, tentang keadaan fisik wilayah Indonesia. Kalau pelajaran hari ini apa, nak? Iya, pintar sekali. Kita kasih tepuk tangan ya, berarti sudah baca di rumah. Jadi kita akan mempelajari tentang keragaman flora dan fauna di Indonesia. Kontrak belajar itu adalah perjanjian kita sebelum belajar. Yang pertama, pastikan anak ibu tidak ada kegiatan lain selain belajar. Ya. Yang kedua, ibu akan menilai kamu pada saat diskusi. Keaktifan kamu bertanya dan menanggapi teman yang sedang menampilkan nanti di depan. Ya. Terus kamu akan tepat waktu mengumpulkan LKPD. Terus kita nanti ada penilaian melalui kuisis. Udah tahu ya? Udah biasa pakai kuisis ya? Nanti linknya ibu kirimkan. Nah, model pembelajaran yang akan kita gunakan hari ini namanya problem based learning. Apa itu problem based learning? Kalian nanti akan diberikan masalah dari video, lalu kalian akan mendiskusikan bersama dengan pertanyaan LKPD yang lain. Jadi kalian sama kelompok cari jawaban dari permasalahan yang ibu tampilkan. Udah paham?
Udah. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Tujuan pembelajaran. Nah, anak ibu itu nanti dari mengamati peta persebaran flora dan fauna, kamu nanti tahu jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ya, yang kedua, nanti ada video. Dari sana juga kalian akan bisa menyimpulkan atau menganalisis apa jawaban yang tepat. Yang ketiga, kalian mempresentasikannya di depan bersama kelompokmu dan kelompok yang lain menanggapi. Paham, Nak? Dengan tujuan pembelajarannya? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, coba lihat, perhatikan. Kita masuk pembelajarannya ya. Coba perhatikan gambar apa ini? Gambar apa? Siapa bisa? Coba Anida dulu. Ini gambar apa, Anida? Sungai, Bu. Sungai? Ya, Bu. Sungai, terus ada apanya lagi? Pohon. Pohon. Pohonnya banyak tidak? Banyak, Bu. Berarti disebut apa, Nak, kalau banyak pohonnya? Hutan. Jadi ini hutan yang ada di Indonesia, ini tepatnya ada di Papua. Bagus tidak? Oke, kita lanjutkan lagi. Kita kasih tepuk tangan untuk Anida dulu. Selanjutnya, ini gambar apa? Ayo, siapa tahu? Angkat tangannya. Badak. Iya, di mana adanya badak? Di mana? Di Taman Nasional apa? Pintar. Jadi kulon. Nah, lanjut lagi. Kalau ini gambar apa? Komodo. Besar atau kecil? Adanya di mana? Ya, satu orang. Coba Taman Nasional apa, Nak? Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Iya, ada di Nusa Tenggara Timur. Jauh atau dekat dari sini? Jauh. Nanti mudah-mudahan kita bisa jalan-jalan ke Taman Nasional Komodo. Lihat komodo. Dan perlu anak ibu ketahui, komodo ini adalah reptil terbesar di dunia yang adanya cuma di Indonesia. Bangga tidak? Oke, lanjut. Nah, coba. Ini banyak gambarnya nih. Coba yang pertama gambar apa? Oh, udah tahu semua. Itu namanya bunga Rafflesia arnoldi. Yang kedua, ada pohon apa? Iya, ada pohon toa. Ada yang di bawah ada apa? Gajah. Yang di sampingnya? Iya, banyak sekali keanekaragaman flora dan fauna Indonesia. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Kita lihat. Sebenarnya kalau flora itu berarti apa, Nak? Flora, tumbuhan. Kalau fauna? Hewan. Berarti Indonesia banyak atau sedikit flora dan faunanya? Nah, lihat di peta, boleh buka bukunya, persebaran flora dan fauna. Iya, sama kayak yang di depan ya. Nah, di situ banyak sekali flora dan faunanya. Yang tersebar di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Kepulauan Maluku, dan Irian Jaya. Ya, jadi banyak sekali flora dan faunanya. Lihat juga di Google. Kalau di bukunya kurang jelas, kalau di Google-nya atau di literasi digital bisa dibesarkan. Coba silakan dibuka dulu. Peta keragaman flora di Indonesia. Yuk, siapa yang sudah menemukan? Boleh dibesarkan. Kalau di handphonenya enak lihatnya. Kalau ini fauna ya. Kelompok 4 sudah menemukan. Kelompok berapa lagi yang sudah menemukan? Ini sudah? Iya, silakan diklik dan dibesarkan. Boleh nanti gambarnya lebih jelas. Nah, kalau nggak mau lihat di buku kan. Fauna. Nah, lihat fauna. Persebaran fauna juga bisa ditemukan pada handphonenya. Ya, atau di bukunya dibuka peta keragaman fauna di Indonesia. Nah, di Sumatera yang paling terkenal itu adalah harimau Sumatera. Kita masuk ke materi. Coba anak ibu boleh diperhatikan. Flora dan fauna Indonesia itu terbagi 3. Yang pertama itu adalah Asiatis. Berarti dia dipengaruhi oleh tipe benua Asia karena kita bagian barat dekat dengan benua Asia. Boleh di sini juga ada keterangannya. Itu tuh daerahnya Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Tumbuhannya atau floranya itu heterogen. Kalau heterogen artinya apa? Banyak, bermacam-macam. Ada tanaman lumut, paku, jamur, ada meranti. Nah, tadi kayak yang pertama pohon meranti itu ya.
ada mahoni, ada damar. Dan curah hujan di Indonesia bagian barat itu sangat tinggi. Kayak sekarang kita tadi barusan hujan ya. Lagi musim hujan di bulan September. Dan jenis hutannya disebut dengan hutan tropis. Ya. Terus kita lanjutkan faunanya, itu mamalia, ada reptil, ada burung, ada ikan. Banyak sekali ya nak ya. Terus kita lanjut ke tipe peralihan atau yang ada di tengah. Menurut peta tadi kan kebagi 3 tuh. Ada barat, ada tengah, ada timur. Nah di bagian tengah itu di Indonesia bagian tengah yaitu Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara yang ada komodonya tadi ya. Nah di situ kelembapan udaranya lebih rendah. Terus hujannya juga lebih rendah daripada Indonesia bagian barat. Jadi sehingga pohonnya pun berbeda atau floranya. Ada namanya di sana pala. Tahu pala? Cengkeh, cendana, eboni, dan anggrek. Kalau faunanya atau hewannya seperti yang anak ibu lihat tadi ada komodo. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Dan burung maleo. Ini burungnya cantik ini ya. Nah, yang terakhir itu ada di Indonesia bagian timur ya Akbar ya. Itu tipenya Australis. Kenapa dibilang Australis? Karena di Australis itu dia dekat dengan benua Australia ya. Itu floranya adalah anak ibu bisa lihat di sini ada sagu, ada nipah. Makanya orang di daerah timur itu makannya sagu, bukan beras ya nak ya. Nah, faunanya adalah burung cendrawasih, itu sangat cantik, kasuari dan nuri sayap hitam ya nak ya. Oke nak. Sudah, kita lanjutkan lagi. Upaya untuk melindungi fauna. Yang pertama itu adalah anak ibu, kita sebagai warga masyarakat itu tahu mana yang hewan langka. Coba, hewan langka tadi komodo hewan langka tidak? Kenapa? Cuma ada di Indonesia ya? Iya, apalagi yang langka di Sumatera? Pintar Sakira, harimau Sumatera. Apalagi yang langka? Badak bercula satu, hebat Agil. Nah, berarti kita harus jaga semua flora dan fauna supaya tidak langka, terus memberikan dukungan upaya pelestariannya. Kalau pemerintah bilang begini, kita ikuti ya. Terus membuat larangan atau peringatan tidak boleh menebang pohon, tidak boleh membakar hutan, seperti itu ya. Dan melaporkan kalau ada orang yang berburu satwa langka, terus menghindari transaksi. Tahu transaksi? Jual beli satwa langka. Untuk lebih paham, anak ibu boleh lihat video berikut ya. Zona oriental meliputi wilayah barat Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Di wilayah barat Indonesia terdapat hewan-hewan yang memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang terdapat di benua Asia, misalnya harimau, badak, gajah, banteng, dan kerang. Adapun zona Australia meliputi wilayah timur Indonesia, yaitu Maluku dan Papua. Hewan-hewan di wilayah ini memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia, contohnya kuskus, wallaby, platypus, dan kanguru. Pembagian fauna menjadi 2 kelompok tersebut didasarkan pada adanya paparan Sunda dan paparan Sahul. Di antara paparan Sunda dan paparan Sahul dapat ditarik garis pemisah yang dinamakan garis Wallace. Garis Wallace merupakan garis hayal yang ditemukan oleh seorang naturalis Inggris bernama Alfred Russel Wallace. Pada tahun 1863, ia menemukan garis Wallace setelah ia menyadari adanya perbedaan antara fauna bagian barat dan fauna bagian hewan yang memiliki sifat-sifat oriental, sehingga ia berkesimpulan bahwa hewan-hewan Sulawesi merupakan hewan peralihan. Selanjutnya, Weber membuat garis pembatas yang berada di sebelah timur Sulawesi menghadap ke utara menuju ke Pulau Barat, Pulau Sumatera, serta sebagian besar wilayah Kalimantan. Hal ini disebabkan sejarah geologi bahwa bumi dataran sudah bergabung dengan benua Asia.
Didatakan juga banyak dijumpai tumbuhan endemis, yaitu tumbuhan yang hanya terdapat di tempat tertentu dengan batas wilayah yang relatif sempit dan tidak. Banyak sekali ya, apa flora dan fauna yang ada di Indonesia. Bagus tidak? Dijaga ya. Anak ibu adalah penerus bangsa yang suatu saat akan memegang tampuk pemimpin Indonesia. Diperhatikan flora dan fauna Indonesia ya nak ya. Ada berapa tipe? 3. Yaitu tadi yang ibu jelaskan ada tipe. Bagian barat disebut Asiatis. Bagian tengah disebut peralihan. Bagian timur disebut Australis. Oke, untuk biar anak ibu semakin semangat. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang. Pendek. Panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Hebat anak ibu. Pendek, panjang. Oke, sudah konsentrasi. Kita mau bagi kelompok dulu. Seperti yang ibu jelaskan tadi. Akan dibagi kelompok. Ini kebetulan kelompoknya sudah dibagi. Kelompok 1 ada Anida, Agil, Maya, Sela, dan Aulia. Kelompok 2 ada Ika, Yuda, Raka, Tiara, dan Anggi ya. Sudah. Kelompok 3 ada Safira, Indah, Puspa, Raflan, dan Akbar. Kelompok 4 ada Sakira, Indah, Reni, Christine, dan Naufal ya. Kita ubah dulu ya. Dan nak, sekarang tugas masing-masing kelompok adalah menganalisis video yang akan ibu tampilkan berikut dan nanti mengerjakan LKPD. Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Bahkan ini untuk kelompok 1. Ada 5 orang. Bentar ya nak ya. 1, 2, ya, 3, 4, 5. 4, 5. Oke, silakan dibuat namanya ya nak. Silakan dibuat namanya, nama kelompoknya, dan diskusikan nanti video yang akan ibu tampilkan di depan. Akan Aulia, ya. Ibu putarkan videonya dulu ya. Kita putarkan dulu videonya. Silakan diperhatikan ya nak. Dan dicatat hal pentingnya mungkin yang kamu temukan pada video. Perasaan anak ibu setelah melihat video tadi, senang atau sedih? Kasihan dengan orangutan, yang terlihat cuma orangutan. Padahal sangat banyak sekali fauna yang dirugikan. Yang ada di hutan kita. Masih tegakah membabat hutan? Kalau nanti anak ibu besar, jadi orang yang berpengaruh, kira-kira apa yang akan diambil dulu kebijakannya? Membabat hutan kah atau mempertahankan kelestarian hutan? Oke, semoga terlaksana ya nak ya. Nah, inilah dia yang harus kalian diskusikan. Dari video tersebut, coba ceritakan tentang apa, terus bagaimana perasaan kelompokmu dengan video tersebut, ancaman apa yang terjadi ketika hutan tersebut rusak, seperti di video tadi ya, Raflan ya. Nah, terus bagaimana upaya untuk melestarikan hutan Indonesia. Nah, LKPD-nya juga ada pertanyaan lain ya nak, boleh diselesaikan bersama kelompoknya. Nah, silahkan, ini petunjuk untuk kelompok. Nah, ibu buatkan dulu yang ini aja ya pertanyaannya. Silahkan ibu kasih waktu berapa? 10 menit cukup? Boleh dilihat pada buku paket, pada bahan yang ibu bagikan pada handphone di WA, dan juga literasi digital. Ya. Nah.
Bisa nak? Udah dibuat nama kelompoknya. Bisa Nida, Maya. Naufal, kelompok Naufal bisa? Bisa. Ya. Boleh. Kalau nggak muat boleh ke belakang juga kalau mungkin jawabanmu panjang ya. Bisa. Kalau ya. Dapat jawabannya ya. Raflan bisa ya? Bisa. Nanti yang bacain sini siapa kelompoknya? Bar ya? Sama Ferdi? Sama Raflan? Nih, sama Raflan. Sini Yuda ya? Bisa kelompok ini? Bisa. Silahkan kepada kelompok Christine, maju. Siapa yang megang ininya, nak? Saya bilangnya assalamualaikum. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 3 di sini akan membacakan hasil kami pada pelajaran hari ini. Hasil diskusi kami yaitu sebutkan karakteristik flora di Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Indonesia Barat, jenis meranti-merantian sangat banyak. Terdapat berbagai jenis rotan. Tidak terdapat hutan kayu putih. Jumlah tumbuhan mentoa sedikit. Jenis tumbuhan sagu sedikit. Terdapat berbagai jenis nangka. Dan di bagian Indonesia Timur, terdapat jenis meranti-merantian hanya sedikit. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. Terdapat hutan kayu putih. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, khususnya di Papua. Banyaknya terdapat tumbuhan sagu, serta tidak terdapat jenis nangka. Sebutkan persebaran fauna Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Bagian barat, gajah, macan, tapir, badak bercula 1, banteng, kerbau, rusa, babi hutan, dan orang hutan. Bagian tengah, anoa, babi rusa, ikan duyung, pus-pus, dan monyet sabah. Bagian timur, kanguru, beruang, walabi, landak irian, kelelawar, dan kanguru pohon. Jika ada teman-teman yang ingin menanggapi, silakan.
Hagil. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, Indonesia bagian barat mencakup wilayah apa saja? Sekian dari saya, itu saja. Jadi Agil tuh bertanya, untuk pembagian flora dan fauna bagian Indonesia bagian barat itu nama pulau-pulaunya apa saja? Nama pulau-pulau bagian barat, Indonesia bagian barat yaitu ada Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Iya, Pulau Dua. Kalimantan. Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin dari kelompok 2 atau kelompok 3? Ada yang mau jawab? Sudah? Pas? Pas. Silakan. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Jika ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Sudah 3 kelompok ya? Tinggal kelompok 2. Silakan kepada kelompok 2. Siapa yang mau megang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Sebutkan karakteristik flora di Indonesia Barat dan di Indonesia Timur. Di Indonesia Barat jenis meranti sangat banyak. Tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan Matoa pinota. Jenis tumbuhan sagu sedikit, terdapat berbagai jenis nangka. Dan di Indonesia Timur, jenis meranti sangat sedikit. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. Terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, banyak terdapat tumbuhan sagu, tidak terdapat jenis nangka. Sebutkan persebaran fauna Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Indonesia Barat mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Indonesia Tengah mencakup Sulawesi, Maluku, Timur, Nusa Tenggara. Indonesia Timur mencakup wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Sekian hasil diskusi kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, kami akan menjawab. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, sebutkan daerah pembagian fauna Indonesia bagian timur. Sekian dari pertanyaan saya. Sebutkan daerah pembagian fauna dan flora Indonesia bagian timur. Ya, silakan siapa mau jawab? Pembagian persebaran fauna Indonesia Timur mencakup Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Bagaimana Linda? Sebutkan jawabannya, atau ada yang mau menanggapi? Papua, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Aru. Ya, itu bagian timur. Sudah apa Linda? Sudah. Kita kasih tepuk tangan sama teman yang bertanya dan menjawab dulu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan kita. Kenapa fauna yang disebutkan seperti badak bercula 1 dan anoa itu menjadi hewan langka? Jadi saya kira bertanya, kenapa kok badak bercula 1 dan anoa itu langka?
Oke, Safira, saya Ika dari kelompok 1 izin menjawab. Karena itu bukan habitatnya. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Kenapa kok banyak keluar satu dan Anoa itu terancam punah? Ada tinggal sedikit. Ya, Christine. Silahkan, itu sudah benar. Mungkin ada tambahan dari Christine ya. Kan Christine? Baiklah, saya Christine ingin menanggapi jawaban dari Ika. Karena menurut saya, badak bercula 1 dan Anoa itu langka karena diburu secara liar dan habitatnya dirusak oleh manusia. Terima kasih. Pintar sekali, benar sekali jawaban Christine. Kita kasih tepuk tangan. Iya, terima kasih Christine. Ya, kelompok 2. Kan? Sudah? Ada lagi yang mau bertanya? Mengapa Indonesia bagian timur disebut tipe Australis? Ya, mengapa Indonesia bagian timur itu disebut tipe Australis? Apa bertanya? Ya, silakan Aulia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Noval. Karena flora dan fauna di daerah Indonesia bagian timur dipengaruhi oleh flora dan fauna Australia yang dekat dengan Indonesia Timur. Ya, karena dipengaruhi oleh dari Australia yang dekat dengan Indonesia bagian timur, makanya disebut Australis. Sudah? Paham, Noval? Oke, kita kasih tepuk tangan sama Noval dan Aulia dulu. Berasa cukup ya? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Aulia mau bertanya, silakan. Kayaknya laku kelompok 2 ini ya. Baiklah, saya dari kelompok 1. Apa faktor yang mempengaruhi persebaran fauna di Indonesia? Ya, apa faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia? Baiklah, saya akan menanggapi pertanyaan Aulia dan Agil. Faktornya karena curah hujan dan kondisi alam tropis dan pembagian garis Wallace dan Weber ya. Bagaimana Aulia? Sudah puas nak? Iya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Aulia dan Siti. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Bagaimana cara kita untuk menjaga dan melindungi flora dan fauna yang ada di Indonesia? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ada yang mau menanggapi? Ya, silakan Cika. Dengan cara menjaga hutan, melindunginya dan melestarikannya. Iya, pintar sekali. Kita kasih tepuk tangan untuk Christine dan Cika. Ya, sudah ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Bagus sekali anak-anak semuanya ya. Pertanyaan dan jawabannya. Silakan kelompok 2 ditutup. Sekianlah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah? Ya, sekian sudah maju semua ya anak ibu, hebat-hebat semua ya. Sudah selesai LKPD-nya kan? Boleh dikumpulkan, satu kelompok aja ditumpuk di tengah. Satu orang antarkan ke depan LKPD-nya. Udah, silakan ditaruh di sini, Nak. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Iya, terima kasih Rani. Silakan Agil. Ya. Sudah semua, Nak? Ya. Sudah ya? Nah, sekarang kita ice breaking dulu. Perhatikan ini warnanya. Warna apa? Hijau atau kuning? Nah. Ada yang jawab putih, berarti tidak konsen. Hitam ya. Fokus ya. Udah habis.
Kita pilih kelompok terbaik dulu dari yang maju ya. Kelompok terbaik pertama. Bentar, Ibu mau ngetik di sini dulu. Kelompok terbaik pertama adalah yang paling banyak. Sebenarnya susah nih, yang mana yang bagus ya. Karena ada dua ini. Ya, dia itu banyak sekali menanggapi dan menjawab. Ya, dan dia tampilnya juga sangat bagus, yaitu kelompok 4. Kita kasih tepuk tangan dong. Terbaik kedua itu karena dia juga waktu dia maju itu sangat banyak sekali menjawab pertanyaan ya, yaitu kelompok 2. Kasih tepuk tangan. Dan yang terbaik ketiga adalah kelompok 3. Kelompok 3 dan 1. Kenapa sama? Ya, sama ya. Jadi ada 3 yang terbaik ya. Semoga anak ibu senang ya dengan pembelajaran hari ini. Iya. Tugas anak ibu di rumah itu cari gambar flora dan fauna dengan 3 tipe peralihannya. Itu nanti kalian analisis mana flora dan fauna yang langka. Masih belum tahu kan semuanya? Iya. Ada pertanyaan lagi, Nak? Berkaitan dengan pembelajaran kita? Coba kita mau menyimpulkan pelajaran dulu. Siapa yang bisa menyimpulkan? Tutup dulu. Siapa? Ya, silakan Puspa. Keberagaman flora dan fauna Indonesia ada 3, yaitu Asiatis, peralihan, Australia. Yang kedua, flora dan fauna tipe Asiatis ada di Indonesia bagian barat, yaitu Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Ketiga, flora dan fauna tipe peralihan ada di Indonesia bagian tengah, yaitu Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara. Keempat, flora dan fauna tipe Australis ada di Indonesia bagian timur, yaitu Papua, Maluku, dan sekitarnya. Ya, pintar sekali lompat ya. Terima kasih Puspa. Dah, kita simpulannya anak ibu bisa lihat di sini. Jadi keberagaman flora dan fauna itu ada 3, Asiatis, pelarian, Australis. Nah, coba pesan moralnya apa? Mari kita bersama menjaga kelestarian flora dan fauna yang ada di sekitar kita. Janji ya? Janji ya? Janji. Berarti kalau ada flora dan fauna tidak boleh dibunuh ya, kecuali yang berbahaya. Nah, coba kita refleksi pembelajaran hari ini. Apakah kamu senang dengan pelajaran IPS hari ini? Senang. Apa ada yang belum kamu pahami? Tidak. Sudah paham semua? Anak ibu juga boleh baca lagi di rumah. Ya, bukunya, handphonenya juga bisa digunakan literasi digital. Apakah kamu ingin lagi belajar seperti saat ini? Ingin. Ya, terima kasih ya, Nak. Dan sampai jumpa. Semoga kalian sehat. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Semoga selalu sehat ya.